Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Memasuki masa 100 hari pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap kinerja jajaran kabinetnya. Prabowo menyatakan bangga karena kerja pemerintah di 100 hari pertama ini telah menunjukkan atau menuju ke target yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo menilai seluruh jajaran kabinet merah putih telah menunjukkan kerjasama yang kompak demi memberikan hasil terbaik bagi rakyat. Meski masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, Prabowo menyebut sebagai hal yang wajar. Prabowo juga mengingatkan para menteri atau pejabat untuk selalu mengutamakan kepentingan negara dan rakyat. Saya kira secara objektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju kepada sasaran-sasaran kita. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Sorotan lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyatakan 123 anggota Kabinet Merah Putih telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Laporan LHKPN untuk Kabinet baru akan ditutup pada bulan Maret mendatang. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan 123 anggota Kabinet Merah Putih terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah wajib lapor reguler atau orang yang pernah menjabat sebagai penyelenggara negara sebanyak 65 orang. Dan wajib lapor khusus untuk yang baru pertama kali menjabat sebanyak 58 orang. Dari 123 orang yang harus menyampaikan, itu 65 orang itu sebenarnya masuk kategori reguler dan kita tunggu sampai 31 Maret. Yang 58 ini belum pernah menyampaikan sama sekali. 58 plus 1 sebenarnya. Yang 1 itu Tina Talisa ya, baru dilantik 6 Desember. Itu jadi 58 plus 1 itulah yang 58 21 Januari. Dan sampai sekarang menurut data kita semua sudah menyampaikan. Melansir data dari KPK, laporan harta kekayaan penyelenggara negara Presiden Prabowo Subianto periode 2023. Dalam rincian, Prabowo memiliki sejumlah tanah dan bangunan senilai 275 miliar rupiah. Lalu alat transportasi dan mesin senilai 1,2 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai 16,4 miliar rupiah, surat berharga senilai 1,7 triliun rupiah, lalu kas dan setara kas sebesar 47,8 miliar rupiah. Jika ditotal, Prabowo memiliki kekayaan sebesar 2 triliun rupiah. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam laporan LHKPN memiliki tanah dan bangunan senilai 17,3 miliar rupiah. Lalu alat transportasi dan mesin senilai 332 juta rupiah, harta bergerak lainnya senilai 260 juta rupiah, surat berharga senilai 5,5 miliar rupiah, lalu kas dan setara kas sebesar 2 miliar rupiah. Maka total kekayaan Gibran Rakabuming Raka sebesar lebih dari 25 miliar rupiah. Saudara Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menanggapi dirinya yang menjadi menteri dengan harta terbanyak di Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan seluruh laporan disampaikan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Prosedur dan peraturan, dan kami telah menyampaikan laporan itu tanggal 9 Desember, jauh hari sebelum deadline. Terima kasih.
Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana yang memiliki tanah dan bangunan senilai 152 miliar rupiah, lalu ada alat transportasi dan mesin senilai 19 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai 43 miliar rupiah, surat berharga sebesar 5 triliun rupiah dan kas dan setara kas sebesar 67 miliar rupiah serta harta lainnya 77 miliar rupiah. Sehingga jika ditotal harta kekayaan Widianti Putri Wardana Menteri Pariwisata sebesar 5,4 triliun rupiah. Sekretaris Kabinet Merah Putih Teddy Indrawijaya juga telah menyerahkan LHKPN ke KPK. Mayor Teddy dilaporkan memiliki kekayaan mencapai 15,3 miliar rupiah. Mayor Teddy memiliki harta dan kekayaan berupa tanah dan bangunan senilai 8,2 miliar rupiah, lalu alat transportasi dan mesin senilai 1,3 miliar rupiah, harta bergerak lainnya senilai 4,6 miliar rupiah, lalu kas dan setara kas sebesar lebih dari 1 miliar rupiah.